setelah memajang baliho potret dirinya di berbagai kota. Presiden 2024, demikian captionnya, jauh sebelum yang lainnya mengumumkan jadi kandidat presiden. Tapi apakah Caimin sudah cukup umur? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda jangan baper. Caimin memang lincah, termasuk ketika mencari alasan kenapa sebagai Ketua Umum PKB yang konon diklaim partainya Nahdliyin, tetapi ketika peringatan sahabat NU di Jawa Timur, Caimin tidak hadir. Padahal panitia acara mengatakan sudah mengirimkan undangan. Kita tahu PKB acap mengklaim bahwa partainya adalah partai yang mewakili warga Nahdliyin. Kenapa begitu? Ya begitulah. Faktanya menurut perhitungan beberapa lembaga polling, warga NU yang memilih PKB hanya belasan persen, selebihnya suara Nahdliyin terbanyak di Golkar, ada pula ke PPP, kemudian menyebar ke PDIP dan berbagai partai politik lainnya. Caimin tak perlu malu soal ini, sebagaimana ia juga tak perlu malu menurunkan derajatnya sebagai capres untuk kemudian menjadi cawapres dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Dan bukan Prabowo sebagai cawapresnya, clear di situ. Walaupun yang belum clear soal cawapres Prabowo, kenapa tidak langsung pada ketum PKB? Gerindra masih terus berusaha memilih siapa? ABCI, asal bukan Caimin. Karena masih sudah deklarasi koalisi dengan Gerindra, ketika bertemu Puan Maharani, Caimin juga tanpa malu-malu bersedia jika diangkat sebagai cawapres sebagai anak perempuan Megawati Soekarno Putri itu. Siapa mengibuli siapa? Sejarah Caimin menjadi Ketua Umum PKB, partai yang didirikan oleh pamannya, yaitu Gus Dur, juga tidak terlalu sedap, hingga aura konfliknya justru makin membesar. Caimin seolah menjadi kartu mati. Pemajangan berbagai baliho yang mempromosikan Caimin sebagai Presiden 2024 hanyalah trik menaikkan posisi tawarnya. Dengan memposisikan sebagai kandidat presiden, kalaupun ditawar jadi cawapres juga tidak apa-apa. Tapi kalau Prabowo mencawapreskan bukan dirinya, juga tidak apa-apa asal menyodorkan beberapa nama kader PKB sebagai anggota kabinet kalau menang, atau tawaran yang lain. Kalau kalah ya kita semua sudah tahu pula bagaimana pada detik-detik menjelang deklarasi Capres Jokowi siapa yang jadi Wapres pada Pilpres 2019. Sebagai Cawapres Jokowi bisa buyar, nama Mahfud MD tak begitu disukai apalagi dianggap bermusuhan dengan Caimin, dan lagi pula oleh beberapa tokoh NU, Mahfud MD dikatakan bukan kader NU. Maka jadilah itu barang dan muncullah Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya Jokowi. Gerak-gerik politik Caimin dianggap kurang elegan, juga kurang perhitungan. Jika ia menjadi politikus mediocre, ya tidak perlu ngamuk. Karena kalau orientasinya hanya kepentingan pribadi, partai politik menyediakan banyak cara untuk itu. Karena sekali lagi, menurut Napoleon Bonaparte, dalam politik, kebodohan bukanlah cacat. Yang ngantos lumeng sering rakti sang terus yang aku anggung aku anti mateng terus